Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Aprilia, NIM 2020104088, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi, SSY ME. Baiklah, langsung saja. Pengertian dari mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola untuk diniagakan dan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya, Amir ingin mendirikan usaha di bidang kuliner. Untuk itu, dia meminjam uang kepada bank syariah sebesar 30 juta. Uang tersebut akan dijadikan modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, yaitu jika mengalami keuntungan. Maka Amir mendapatkan 60% dari pihak bank, 40% dengan jangka waktu setahun pengembaliannya. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya, ada seorang pedagang, kita sebut A, tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A meminta seorang agen si B untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin. Kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan. Pihak bahkan mendapatkan nisbah keuntungan sekian persen. Contoh 10%. Akad seperti ini disebut akad murabaha. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Contohnya, Dina akan membuat usaha ayam bakar, namun belum mempunyai modal. Sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakarnya agar tidak kehilangan konsumen pertamanya. Maka dari itu, Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya. Dalam rangka menjalankan usahanya, seorang kontraktor sering memerlukan perjanjian dari pihak lain melalui jaminannya diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Contohnya, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Jual beli istisna menyerupai akad jual beli salam. Namun istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, di akhir, baik dengan cara kontan ataupun beberapa kali bayar. Sedangkan pengertian dari salam adalah akad jual beli secara online, di mana si pembeli memesan barang tersebut dan melakukan pembayarannya terlebih dahulu. Barang yang ia pesan diterima kepada pembeli di kemudian hari sesuai kesepakatan di awal. Selanjutnya, persamaan dari salam dan istisna. Yang pertama, hukumnya sama-sama halal. Yang kedua, penerimaan barangnya sama-sama ditangguhkan karena memang belum wujud pada saat akad diberlangsungkan. Sedangkan perbedaan dari salam dan istisna terletak pada segi barang dan pembayarannya. Akad salam yaitu barang yang dijadikan sudah jadi atau ready, tetapi saat di akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Sedangkan istisna, barang yang diakadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Yang kedua, perbedaan dari terletak pada mekanisme pembayarannya. Akad salam, pembeli harus membayarkan penuh terhadap barang yang dipesan, sedangkan akad istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil sampai selesai, maupun dibayar di akhir. Selanjutnya, contoh dari istisna yaitu saat kita memesan lemari kepada pengrajin lemari sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, barangnya perlu dibuatkan terlebih dahulu dan pembayarannya tidak mesti di awal.
Sedangkan contoh dari Salam yaitu seseorang ayah membeli laptop dengan kualitas yang tinggi sebesar 8 juta melalui toko online, di mana si ayah memesan kepada owner online shop. Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayar uangnya terlebih dahulu kepada owner tersebut, sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada si ayah pada waktu yang telah ditetapkan di awal oleh kedua belah pihak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.